Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara tentang Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Masa kesesakan. Hari-hari ini adalah masa-masa kesesakan, saudara-saudara. Banyak orang, atau saya juga masih mengingat tahun-tahun sebelum 2020 itu tahun-tahun yang kelihatannya menyenangkan. Meskipun waktu dijalani kelihatan banyak masalah, tapi sekarang kita lihat rasanya sebelum tahun 2020 itu enak gitu ya hidup ini. Kita bisa kemana saja bebas, tidak dikekang, dan ya kelihatannya semua waktu itu berjalan normal. Memang iya, tapi harus diingat saudara, apa yang ditulis dalam Alkitab, dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 10 dituliskan, janganlah mengatakan mengapa dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi kalau mengingat-ingat tahun dulu lebih baik, saya jadi ingat ayat ini, kata Tuhan, jangan ngomong tahun dulu lebih baik. Karena itu berarti tidak berdasarkan hikmat. Begini saudara, 2 tahun terakhir ini memang berat. Untuk mengatasi pandemi ini, semua orang harus bayar harga yang mahal. Dan ada banyak orang yang mau bayar harga, itu masalahnya, terutama di Indonesia. Harga apa yang mesti kita bayar? Satu, mengekang kebebasan kita, ada 5M. Kita mesti mencuci tangan, pakai masker, tidak bebas. Menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Kan kita itu terkekang, apalagi sekarang dengan PPKM. Di tempat saya sini PPKM level 4. Itu semua jadi sepi, saudara-saudara. Mau cari makanan juga susah. Ya, mall juga nggak buka. Banyak orang mengeluh, mengekang kebebasan. Anak-anak tidak bisa sekolah. Pelajaran memang bisa secara daring, tapi anak-anak kehilangan kesempatan yang besar, di mana mereka tidak lagi bisa bergaul secara normal dengan teman-teman sebayanya. Pelajaran bisa dengan daring, tapi pergaulan tidak bisa diganti dengan daring. Ketika orang kehilangan penghasilan, ekonomi melesu, orang kehilangan penghasilan, atau yang lebih parah, di PHK. Tadi saya ke satu mall dan saya lihat dari pintu parkir sekian, pintu parkir itu pintu masuk keluar parkir sekian banyak itu yang dibuka cuma satu. Saya pikir pegawai yang lainnya kemanain? Di PHK, dan mereka tidak punya pekerjaan, kehilangan penghasilan. Kemudian pengeluaran bertambah. Apalagi kalau ada anggota keluarga yang terserang COVID, pengeluaran bertambah. Dan yang paling mahal adalah kalau kita kehilangan orang yang kita kasih karena COVID. Semua hal-hal ini memang menguras tenaga, ketabahan, dan kesabaran. Menguras tenaga mental dan rohani kita. Dan banyak orang menjadi tawar hati. Banyak orang bertanya-tanya, kapan sih pandemi ini berakhir? Kenapa sih pemerintah tidak bisa mengatasi pandemi ini dengan segera? Beberapa orang yang pahit tidak mau tahu dengan realitas. Mereka berteriak-teriak COVID tidak ada, menggalang demo untuk merongrong pemerintah dan usaha pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, dan seterusnya. Beberapa orang jahat juga menjadi spekulan, mengail di air keruh. Mereka borong bahan-bahan yang diperlukan, simpan, sembunyikan, kemudian jual kembali dengan harga yang mahal. Saudara, lalu kita itu harus bagaimana? Kalau engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi, satu, jangan tawar hati. Tawar hati itu menggerogoti kekuatan mental dan rohani kita. Ingat, tidak ada pencobaan, apa itu masalah, kesukaran, apapun juga lah, tragedi yang melebihi kekuatan kita selama kita mau menanggungnya. Sebab dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ada jaminan Tuhan. Kamu kuat menanggungnya, aku berikan jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Saudara, COVID ini bukan pandemi yang pertama di dunia. Sampai tahun ini adalah malah yang terakhir. Nenek moyang kita, leluhur kita sudah mengalami pandemi-pandemi yang lebih berat dan mereka survive. Itu sebabnya saya dan saudara ada. Katakan saja Black Death yang membunuh ratusan jiwa manusia, yang menyebabkan dinasti Ming di China runtuh, itu Black Death. Kemudian ada
pandemi kolera, pandemi cacar, korbannya banyak sekali, jauh melampaui COVID. Yang banyak lagi adalah pandemi flu Spanyol, puluhan juta atau mungkin ratusan juta jiwa juga mati karena flu Spanyol, yang sampai hari ini penyakit itu masih ada. Setiap tahun orang-orang di negara 4 musim harus diimunisasi flu Spanyol karena vaksinnya cuma tahan 6 bulan. Saudara-saudara, mereka survive. Lalu kita survive mengatasi itu, mampu mengatasi itu, dan karena itu kita ada. Kita juga harus survive supaya keturunan kita ada. Terus kedua, ini yang penting sebagai anak-anak Tuhan. Inilah saatnya kita mendemonstrasikan kekuatan Tuhan dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita jangan cuma nyanyi toh, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam dan sebagainya, tapi justru inilah waktunya kita buktikan kepada dunia kebenaran bahwa Tuhan menyertai kita. Kebenaran dari Mazmur 23 ayat 4 yang berbunyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, jadi kalau kita dihibur, maka kita tampil sebagai orang yang terhibur. Orang yang terhibur itu mempunyai sikap yang berbeda dengan orang yang tidak terhibur. Orang yang dihibur Tuhan mempunyai sikap yang sukacita. Bukan mentertawakan, tapi sukacita. Kita mampu mengatasi semua ini dengan bersyukur. Dan kemudian kita ini saatnya juga kita membuktikan ada masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Ya, ada masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Kalau kita survive mengatasi ini dengan benar, sesuai dengan dikatakan pemazmur, Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan kata Mazmur ini, akan mengikuti aku, ngintili kita, saudara, di dalam Tuhan Yesus. Apa? Bukan kesialan, bukan malapetaka, tapi kebajikan dan kemurahan. Saudara, mari kita wujudkan ini dalam satu sikap hidup yang jelas, bahwa kita bukan orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Saudara, mari kita hadapi. Bayar harga supaya membantu pemerintah lebih cepat mengatasi pandemi ini. Bayar harga. Dan jalani bersama dengan Tuhan, yang memberikan jalan keluar, yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan. Tuhan memberkati saudara. Amin.